Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di konten unggulan kita Sperna Talks bersama saya Muhammad Syamsuddin Nur. Tadi disinggung oleh Bapak untuk perkembangan sekolah. Sekolah pun ada yang negeri, ada yang swasta. Ya. Lalu kita tahu untuk mindset orang Surabaya itu lebih ke negeri ya, Ya. negeri sentris. Ya. Lalu bagaimana untuk Barunawati, terutama SMP Barunawati Ya. itu membranding atau membrandwash tanda kutip calon wali murid untuk oke lah kita sama kok dengan negeri, bahkan kita lebih baik dengan negeri. Itu bagaimana Pak? Ya. Jadi sekolah-sekolah swasta memang punya tantangan tersendiri ya, di mana mereka harus betul-betul kreatif, beda, different, unik Ya. dibanding sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain, supaya dia menjadi pilihan. Jadi positioningnya di benak-benak para konsumen, para wali murid, para murid itu betul-betul ini beda betul ini SMP Barunawati ini. Ya, bedanya itu beda positif, bukan beda yang Negatif. asal beda, bukan Iya, iya, iya. yang positif ya. Misalnya beda karena murid-muridnya itu pinter-pinter ya. Atau mungkin tidak pinter dalam pengertian pengetahuan, Akademik. tapi semua murid itu potensinya dikembangkan. Berarti SMP Barunawati mewadahi seluruh Ya, potensi yang dipunyai oleh seluruh siswa. potensi. Apakah potensi olahraga, top olahraga. Oke. Seni, top seni. Ya toh? Iya, iya. Apalagi di bidang keterampilan tertentu, top di situ. Jadi murid itu kan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kelebihan masing-masing. Setiap orang given, ya, tersedia. Nah, bagaimana SMP Barunawati bisa mengeksplor potensi yang ada di masing-masing, tapi hebat-hebat. Seperti sekarang ini ada petang. Petang, ya olahraga. Petang. Yang belum tahu petang mungkin Ya. bisa lihat podcast Ya, sebelumnya. bisa. Bagaimana itu diekspos besar-besaran. Ya. Sehingga punya daya beda SMP Barunawati. Sehingga orang ter-encourage ya, terangsang untuk ingin tahu. Oh, boy SMP Barunawati. Oh, ternyata gini ya, ternyata gitu. Tapi tetap saja bagi saya sebagai pendidik, yang utama dan pertama bagi hasil didikan itu adalah masalah akhlak. Output akhlaknya. Akhlak itu orang tua sebejat apapun ingin anaknya itu akhlaknya baik. Maling itu anaknya tidak maling. Koruptor ingin anaknya tidak korup. Ya. Jadi akhlak itu kunci. Akhlak itu bisa akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman. Sosial termasuk. Itu tangible, bisa diamati, bisa dilihat, bisa dipegang anak-anak itu. Bagaimana akhlaknya baik, sopan santunnya bisa baik. Dilihat secara langsung oleh masyarakat. Orang tua misalnya menyekolahkan di SMP Barunawati. Yeah. Setelah sebulan 2 bulan masuk di sekolah ini, anak-anak kok jadi gampang ya ngaturnya ya. Ngomongnya ramah ya, mau mendengar ya. Kalau diajak ngomong respect ya. Responsif orang tua jadi bagus di SMP ini ya. Ya, kalau pengetahuan kan nunggu nanti ujian, ya toh. Tapi begitu sebulan 2 bulan ternyata anak ini banyak perubahan. Diperintah nurut, diajak ngomong nyambung, ya, gak ngomong melengos, ya. Kemudian diberi amanah dia menjalankan dengan baik, sesuai dengan amanahnya. Itu bagi orang tua sudah matur suwun, terima kasihnya luar biasa. Ya, lebih-lebih kemudian ibadahnya tambah baik, ya, tergantung agamanya masing-masing, ibadahnya bagus, ya. Sama orang tua santun, cium tangan setiap berangkat sekolah. Orang tua nggak ada dicari, kemana mama papa, mana bapak ibu, mana umi, abi. Pengen salaman untuk minta doa berangkat sekolah. Itu saya sudah cucu ya, saya itu sudah punya cucu ya. Saya sudah 5, anak saya 4. Kalau ada anak berangkat sekolah kok nggoleki bapake, nyari bapak, nyari ibu. Untuk salim. Hanya untuk salim dan minta doa. Itu rasanya lego gitu sekolah. Berhasil jadi orang tua. Berhasil sekolah ini, berhasil jadi orang tua. Betul.
Itu saya kira kan nggak sulit, nggak pakai uang itu, Ya, nggak pakai cuman butuh istiqomah untuk istiqomah. Anak tadi sudah izin, sudah pamit sama bapak ibu ya di rumah ya. Belum, bapak ibu nggak ada. Besok. Nah, ini wali kelas ngomong gitu, Iya, besok ya. Bapak atau ibu pengen kamu sebelum berangkat kamu cari. Ya umba-umba, tasik masak, tasik apa, golek ono. ya, Bapak ibu. Salim minta doa restu supaya kamu nanti belajarnya lancar. Ilmumu nanti manfaat. Supaya kamu nanti kalau sekolah lagi kemana, SMA yang kamu pilih nanti mudah. Karena apa? Kamu dapat ridhonya dari orang bapak tua. ibu. Ridho Allah, ridho waliden. Ridhonya Allah karena ridhonya orang tua. Jadi senangnya Allah Senangnya orang tua. karena orang tua. Jadi kalau kamu pengen apa-apa supaya Allah senang dituruti, api ono wong tuamu. Itu saja. Kalau ini program unggulan, Berjalan kan dengan nggak pakai duit, nggak pakai Iya. uang. Bagaimana wali kelas telaten? Ya apa, enak. konsistensi untuk Gimana pagi melakukan ini itu. kamu gembira ya, bahagia kamu. Gimana tadi sarapannya, sarapan apa? Gimana tadi berangkat sekolah sudah salim sama bapak ibu belum? Ini kan bondo lambi, bondo Iya. mulut aja. Bahasa Jawanya bondo abab. Bondo apa? Tapi bagi anak-anak, guruku atensi nih re. Guruku perhatian Diperhatikan gitu itu ya. anaknya, orang tuanya begitu loh. Ini benih suara arek kok saiki salim ya? Kaget mungkin. Sebelumnya Ya, cuek, cuek ya. enggak mendengarkan, tapi setelah di Ya, sini ya. 1-2 bulan udah Orang berubah. Itu jadi promosi kemana-mana. promosi gratis tambah. Promosi gratis. Ada satu sekolah yang saya bina karena sekolah yang saya bina kan banyak ya. Iya. Beberapa sekolah. Salah satu sekolah itu gini. Anaknya itu SMA, SMA kelas 1 baru masuk. Terus bapaknya itu pejabat tinggi di Surabaya. Oh, Apa namanya, tokoh lah, tokoh eselon lah, dapat eselon. puncak. Puncak. Anaknya Pak Bambang Deha. Oh, Ketika beliau jadi wali kota, iya, iya. anaknya Pak Bambang Deha itu sekolah di salah satu sekolah yang saya bina. Full day seperti juga Pak Ronawati. Ya, sama dengan kita. Begitu maghrib itu anak ini nggak ada kemana gitu ya. Dicari ternyata di Masih kamar mandi. kamar mandi. Wudhu. Baru sebulan ternyata sudah mulai tertanam dirinya. Begitu ada Ada. Allahu Akbar, langsung ambil air wudhu. Bapaknya kaget. Anakku belum sholat. Gimana? Iya, ustadzku memintaku dengan adzan langsung kamar mandi. Jadi duit lagi. Iya, iya, iya. Tetapi bagaimana perubahan-perubahan Dilihat itu langsung oleh orang tua mereka. kelihatan dengan mata bahwa hasil pendidikan di sekolah ini banyak berubah. Dan itu pun akan merubah image negatif atau memandang gurunya menjadi positif juga. Jadi apa? Gurunya nyambut gawe iki. Iya. Gurunya kerja. Nah, saya melihat sekolah-sekolah pada umumnya yang tidak kita kritisi Kebanyakan. kurikulumnya, tidak kita kritisi program-programnya. Itu bahasa ekstrimnya itu gini, sekolah itu melakukan semua hal kecuali yang diperlukan anak. Sekolah melakukan Semua hal semua dilakukan, hal kecuali yang penting-penting itu anak tidak dilakukan. seperti apa, Pak? Ya tadi seperti tadi contohnya tadi. Yang dasar itu. Dasar. Tapi di luar itu mereka penuhi. Waduh, lomba olimpiade. Waduh, apa? Lomba ini, lomba itu. Terampilan itu. Tetapi lupakan dasarnya. Ah, ya. Sehingga nanti besarnya pun amit-amit juga. Anak-anak itu kan harus siapkan sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Iya toh? Iya, iya. Sukses dunia tok rugi. Sukses akhirat tok rugi. Ya masih lotong sih sukses akhirat. Iya. Tapi mari kita sukses dunia akhirat. Tunggu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Long tunggu njaluk sukses akhirat mbek dunia tapi sing diurusin dunia tok. Gak bisa. Nah, anak-anak ini harus sejak SMP, lebih dari SMP ini masa kritis ya, masa remaja awal, itu guru-guru memang harus rewet, Harus lebih apa ya? Lebih atensi atensinya lebih peduli. tinggi. Ya, peduli.
untuk ya koridornya diberi, begitu nyimpang balik di mana, nyimar ini balik di mana. Ibarat pohon itu kalau Iya. penceng diluruskan Harus lagi, ya. rubuh Memang tidak boleh didirikan lagi. dikekang betul nggak boleh. Tapi ada koridor. Yang kini nduk kan, Nduk. Yang kini Mas kan. Rene oleh tapi netok ini, Rene oleh netok ini. Ojo sampai liwat iki. Ya. Dalam hal pergaulan boleh. Karena secara juga psikologis juga kurang baik untuk ditekan iya, anak umur SMP itu ya. Anak-anak itu kan seperti megang burung itu. Kalau Makin erat, buka pocul lepas, iya. ini mati. Kalau terlalu erat, Diperkes mati. Pas saja. Kapan harus dilepas, kapan harus dipegang dengan baik, itu memang ya seni pendidikan. Nah, itu misalnya tentang keterampilan membaca saja. iya, iya. Ya, keterampilan membaca. Degradasinya makin hari makin Menurun. turun. Ya. Bahkan saya ketahui kemarin saya research tentang pendidikan Indonesia di tahun 2018 itu kita di peringkat 6 Nah, dari bawah. ASEAN. Itu dunia, Pak. Oh, Dari iya. 7. 6 dari bawah. Iya, 79. Iya. Kita nomor 6, berarti berapa? 64-an. Ya, di negara-negara Eropa itu kalau nggak salah per minggu satu buku. Satu buku. Ya kan? Sedangkan kita pun Per tahun. status saja jarang dibaca, cuma nge-like. Apalagi buku. Itu lebih penting nggak dibanding yang lain-lain? Iya. Ya, penting itu. Menulis dengan baik. Loh, kadang-kadang anak-anak kita itu diajak ngomong tuh nggak nyambung. Iya, Pak. Kebanyakan memang Ya. anak-anak untuk apa ya? Menjawab apa yang kita inginkan itu tidak maksimal Jadi misalnya hasilnya. Pak Samsudin ini ngomong ya di depan kelas ya. Ya. Anak-anak suruh nyatet. Nyatet tadi lo gak lengkap apa sih dia ngomong no. Padahal itu duplikasi, Nah, tinggal Setelah itu suruh nulis. Tulisannya itu nggak sesuai dengan itu. Kemudian dia suruh presentasi. Presentasi ini beda. tambah jauh lagi. Itu kan penting. Iya, iya. Tapi tidak dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, Padahal tadi- basic ya. Tadi masalah apa tadi? Akhlak. Iya. Masalah tulis, membaca, menulis dan lain-lain, baca buku. Jadi banyak hal dilakukan, tapi yang penting-penting nggak dilakukan. Padahal itu dasarnya daripada ambil yang atas-atas, mending yang Iya, bawah dulu. iya. Misalnya keterampilan dasar bagi siswa-siswa ya untuk SD membaca, menulis, berhitung. Itu tiga-tiganya sekarang tidak dikelola dengan baik. Kurang maksimal. Akibatnya masuk SMP ya masih morat Masih mengulang lagi. Guru-guru SMP setengah mati karena SD-nya nggak Memang, Mbak, memang. nggak kokoh. Iya, iya. Itu juga sumbernya dari guru tadi. Guru juga Karena dipersiapkan dengan gurunya sebelumnya kurang kompeten, jadi output yang dihasilkan pun kurang Ya. maksimal. Kemudian kalau tadi ditanya tentang apa yang paling berat dalam hal ngurus sekolah ya. Iya, iya. Yang kedua selain guru adalah tentang bagaimana membangun kurikulum yang komprehensif. Kurikulum yang Apa mic-nya? kurikulum yang betul-betul mempersiapkan anak-anak itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa ya, berkepribadian ya, dan menjadi warga negara yang baik di Iya. Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila. Ini, ya. Jadi kurikulum itu kadang-kadang maunya ke timur, kurikulumnya ke barat. Jadi Gak sinkron. nggak sinkron. Kadang-kadang kurikulumnya yang benar, alokasinya yang nggak cukup. Berarti pasti harus dari satu, harus Ya. komplit. Jadi guru-guru ini repotnya itu banyak. Iya, iya. Targetnya itu tinggi, tapi supportnya itu kurang. Kurang. Sehingga guru-guru menjadi harus bekerja keras untuk mencapai apa yang diharapkan dengan siswa-siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan pengguna jasa atau wali murid. Ya, wali murid. Wali murid itu kan persepsinya di banyak sekolah yang saya bina itu seakan-akan membeli jasa pendidikan. Jadi kalau anaknya sudah sekolah ya udah urusan Ya. guru. Saya itu kontrak jual beli jasa, seakan-akan begitu wali murid. Iya. Aku wis bayar, saya sudah Sudah bayar. urusan Ya tolong, aku ingin dapat hasil anakku apik, pinter, terampil, ya, mau dicetak seperti sukses itu. dunia akhirat, gitu ya. Ya. Padahal filosofi adanya Pendidikan. sekolah, pendidikan, adanya sekolah ini bukan men-take over tugas orang tua, Tidak seluruhnya. tidak seluruhnya. Hanya sebagai support. Support di hadapan Tuhan,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab utama dan pertama pendidikan ada Tetap pada orang tua. orang tua. Yang nanti ditanya oleh Allah tentang anak-anaknya adalah Bukan orang tuanya, gurunya. bukan gurunya. Bukan gurunya. Guru ini support, sekolah itu membantu. Ini harus di-clearkan sejak awal bahwa kita ini sedang kolaborasi, sinergi untuk bagaimana memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak. Jadi bukan sedang jual beli jasa. Kami men-take over pekerjaan Bapak Ibu untuk didik anak, ya. Tidak Bapak Ibu membayar sekian rupiah, bukan. tidak tahu tentang Bukan. prosesnya. Bukan. Kami ini Bapak ada keterbatasan, kami Bantu. Itu harusnya begitu. Dan ini harus sejak pendaftaran murid baru itu harus di-clearkan. Oh jadi udah ada akad istilahnya untuk Harus akad. Beda ya tak karep Gak karep dhewe orang dhewe, tua. iya, iya. Gitu loh. Aku wis bayar larang udah tinggi ini anakku. kalau kita nemen. Nah, Sulit itu. kita nggak pengen seperti itu. Nah itu kami lakukan di sekolah-sekolah ya. Nah itu Termasuk di kita. ya. Jadi begitu anak-anak orang wali murid datang ya kita harus ada wawancara. Oh ada interview. Interview itu dilakukan oleh orang tua dengan murid atau orang tua saja? Orang tua saja. Orang tua saja dengan panitia BMB yang sudah kita latih bahwa masuk kemari ini bukan transaksi jual beli jasa pendidikan. Jadi juga ada istilahnya psikologi juga di situ. Psikologi juga. Ya, ada. Panduan wawancaranya ada. Bapak Ibu, kita ini sedang sinergi dan kolaborasi. Kami sekolah sebagai lembaga yang membantu Bapak Ibu. Sukses pendidikan anak adalah hasil kolaborasi kita. Jangan kemudian melepas anak ke sekolah, pasrah bongkoan, kemudian Bapak Dilepas Ibu gitu lepas aja. atas nama sudah membayar. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Dan kami tidak mampu. Bukan hanya tidak mau, kami tidak mampu. Kalau maksud Penuh itu. seperti Karena di sini hanya 8 jam, 16 jam ada di rumah. di rumah. Benar, Iya kan? Benar. Jadi tidak pas apabila nanti ada apa-apa dengan anak, wis bayar larang-larang hasilnya kayak gini. Saya nggak mau. Gimana? Bapak Ibu mau? Sepakat? Sepakat oke, enggak ya sudah. Udah lepas ya. Biasanya dengan komitmen itu orang tua makin yakin bahwa sekolah ini serius. Baik. Iya. Pak Bapak tadi menyenggol tentang kolaborasi antara orang tua dengan guru. Di masa seperti ini apalagi pandemi, kita kan melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Yang otomatis bukan hanya 8 jam 16 jam. 24 jam itu siswa di rumah. Betul. Guru pun hanya via virtual untuk bertemu. Apakah itu juga akan membantu orang tua dan anak itu bonding atau menjalin keterikatan satu sama lain? Jadi pandemi ini memang telah mengubah skema pembelajaran yang darinya tatap muka menjadi online ya. Online. Ini tantangan berat bagi orang tua, utamanya yang selama ini pasrah bongkoan ke sekolah. Yang selama ini dilepas gitu aja kelihatan ini. Oh, soro lah wis soro. Ya opo, bayarnya tetep tapi aku sih nyambut gawe lah gitu. Karena persepsinya dia adalah dengan bayar itu urusan selesai. Ya udah. Sekarang diuji sama Allah di pandemi. Arek-arek gak iso metu Di rumah, dipantau. Anak-anak harus bersama orang tua. Sedangkan itu anaknya sendiri. Gurunya kan kalau di sekolah kan ada 30, ada 20 siswa. Itulah saat-saat di mana orang tua betul-betul diuji kesabarannya, diuji ketekunannya, diuji pengorbanannya untuk orang tua, dan sekolah betul-betul fungsinya membantu. Ini kelihatan di sini. Ini kelihatan di sini. Jadi orang-orang tua yang memang peduli serius, ya mereka nggak banyak sambat. Ya, tapi yang sudah tadi pasrah bongkoan biasanya, ya opo sekolah iki, ya opo suambat kabeh. Karena ya memang itulah itu sekolah meyakinkan maunya Bapak Ibu sekalian, kami ingin anak-anak sekolah seperti biasa. Maunya. Tapi kondisi tidak memungkinkan, pemerintah tidak memungkinkan, dan membahayakan. Bahkan membahayakan, tetapi ya sudah ini pilihan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Untuk itulah kami mohon Bapak Ibu sabar. Nanti ketemu lagi gimana ini Bapak Ibu ini? Ya yang sabar. Jadi emang ini sudah kita kembali ke konsep awal pendidikan, yaitu seluruhnya ada di rumah. Seperti konsep Ki Hajar Dewantoro pun juga kan dari keluarga. Ya, keluarga. Bukan yang di sekolah anak datang diantar lalu sudah nanti jemput. Ya, ini momennya. Sebelum era industri kan
pendidikan itu tidak masalah seperti ini. Iya, Ya, dulu kan di rumah masing-masing. rumah atau datang ke padepokan untuk sesi apa pelatihan Ya, private lah. silat, ya privat. Jadi lebih sana. Jadi karena kebutuhan industri di mana butuh skill massal, ya orang untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik dilatih secara massal, timbullah Dibukalah sekolah. sekolahan itu. Jadi ya bahwa harus begini dijalani. Insya Allah esok hari lebih baik, tahun depan lebih baik kan begitu. Jadi bisa kita lihat kalau sekarang pun kita bisa lihat anak ini positif negatifnya juga lebih gampang, Pak. Ya, Kalau orang tua kan kalau di guru kan oke, guru biasanya kan 20-30 siswa ya. ya mungkin plus minus lah. Kalau ini kan orang tua tinggal sendiri, mungkin anaknya 2 atau 1. Ya. Kalau enggak sholat umpamanya, berarti kan terlihat di situ. Betul. Sedangkan gurunya cuma mengingatkan jarak jauh, membimbing, istilahnya doanya seperti ini. Kalau tidak diajarkan, berarti kan orang tua juga ikut andil dalamnya. Benar. Ya, saat inilah ujian terpenting jadi bapak, jadi ibu ya sekarang. Momennya ini. Momennya ya. Dimanfaatkan betul ya, otomatis. Sesungguhnya kalau dia menjadi orang tua yang banyak mau berpikir dan banyak mau bersyukur, justru inilah saat-saat penting di mana tangannya, kakinya, mulutnya, matanya, bibirnya itu melatih anak-anaknya sendiri di rumah. Bahkan tingkah laku pun Dikalah jadi Harus contoh bagi dijaga. anak-anaknya. Selama ini barangkali karena keterbatasan dia kerja dan lain-lain diserahkan sekolah, justru sekarang ini di waktunya. mata Allah, Ya. di mata Allah itu perjuangan orang tua mendidik anak ya saat ini. Kalau dia mau bersyukur ya. Tapi kalau responnya adalah selalu mengeluh, ya salah semua. Tapi kalau ya. responnya syukur, alhamdulillah ini kesempatan saya didik anak-anak saya langsung. Saya bisa membelai mereka, bisa memberi support mereka. Bahkan Sekali ngalah, sekali marah dan hari ini bahkan orang tua bisa melihat langsung cara guru itu mengajar ke anaknya. betul. Kan dulu di kelas mungkin tertutup ya. Kita Ya. ada orang sebahasa sebagai orang tua mungkin ya apa anakku ya, gimana anak saya di sekolah ya. Karo. Kalau sekarang kan tinggal mungkin dan guru-guru biasanya kan bagikan linknya Ya. di grup orang tua, di grup anaknya. Ya tinggal masuk aja. Betul. Jadi transparansi lebih Lebih kuat, lebih baik. kuat. Ya, ya. Ya Allah. Jadi lebih enak lah ya Betul. Sekarang ini sebenarnya orang tua bisa mendapati kualitas sekolah itu saat sekarang. saat ini. Pelayanannya seperti apa saat sekarang ini? Dan alhamdulillah di SMP Bernawati Surabaya itu sudah cukup banyak platform yang dimasuki, mulai dari YouTube, podcast, Spotify ya, lalu Instagram sampai dengan website pun kita masuki semua Pak untuk menunjang pendidikan anak-anak. Alhamdulillah. Bahkan aplikasi rapat atau virtual meeting itu dari Zoom sampai Google Meet sampai Microsoft Teams itu kita punya semua. Insya Allah. Jadi kita memanfaatkan memang apa yang ada dan alhamdulillah Indonesia juga tidak terlalu Tinggalan. tertinggal untuk masalah teknologi. Jadi semuanya mampu lah Ya. untuk masuk ke dalam dunia sekarang bahasanya 4.0. 4.0. Bahkan 5. Sudah 5.0. China sudah 5. Oke, itu juga ditunjukkan oleh SDM yang mereka bangun Ya. selama ini. Ya. Jadi kita ini mesti meloncat, tidak bisa melangkah. Harus ingin menjadi seperti Cina itu harus Ya, meloncat. Karena yang kompetitor kita atau mitra kita tidak demak-demak gitu ya, tapi sudah lari jauh. Jadi kalau nggak meloncat kita ketinggalan jauh. Iya Pak, bahkan kemarin saya lihat itu tetangga kita pun yang sekarang itu menjadi raja pariwisata dunia, yaitu Thailand. Nah, 1 tahun itu 20 juta, bahkan di era pandemi ini mereka 16 juta. Itu bagaimana kalau ada SDM, mulai pendidikan dasarnya itu dibentuk. ya. Minimal bahasa internasional, bahasa Inggris itu mereka mampu. Ya. Nah, itu. Sedangkan di kita pun jarang lah untuk menemui orang yang mampu untuk berkomunikasi secara Inggris. Itu saya kira SMP Bernawati harus tertantang untuk itu. Untuk mencetak generasi-generasi seperti Iya, itu. betul. Bahasa Inggrisnya baku, akhlaknya baku, sopan santunnya baku, penguasaan bahasa-bahasa yang akan punya daya beda. Dan kalau sudah beda, signifikan bedanya, uniknya, itu wali murid sudah datang sendiri. Gampang. Ya, saya mengelola banyak sekolah. Di sini masih harus cari sekolah di sejumlah sekolah yang saya Sudah penuh. pindah. Oh,
Berarti Karena uniknya signifikan. Nah, uniknya saya cari. berarti diferensialnya harus Ya, diferensiasinya harus betul harus signifikan. benar-benar itu. Itu cari ya kulaan studi banding, browsing dan lain-lain supaya bisa mendapat. Jadi sekolah juga gak menutup diri, Ya, harus open banyak-banyak referensi. Open mind. Harus membuka diri, ide-ide baru, masukan-masukan baru kita akan maju. Tapi kalau kita close, kita merasa sudah sangat baik, paling pinter, ya sudah akan menjadi masa lalu kita. Oh, bahkan kemarin menyinggung dari untuk masa depan, Bapak Wali Kota kita Pak Eri Cahyadi kemarin sudah menginfokan Surabaya sudah menyiapkan untuk generasi-generasi digital 5 sampai 10 tahun mendatang karena di era pandemi ini. Ya. Jadi mungkin kalian atau para siswa itu akan menjadi apa ya? Orang yang mahir di dunia digital ini. Tetapi itu lagi plus minus di dunia digital itu. Cepat berkembang tapi cepat juga untuk hilang. Ya, disruption akan dianulir oleh teknologi berikut. Iya. Tapi semua itu akan bisa diatasi jika mentalnya itu kuat. Makanya seperti dulu kan kalau zaman Bapak mungkin telepon umum ya. Lalu ada Nokia. Jadi nomor telepon umum. Iya, mungkin dulu kalau PDKT tuker-tukeran surat-suratan mungkin. Kalau sekarang tinggal WA aja. Nomor telepon kalau dulu mungkin ada nomor PIN kalau BBM dulu. Kalau sekarang nomor telepon ya sudah, semua di situ semua. Bahkan pembayaran digital pun pakai nomor telepon kalau sekarang. Jadi nomor teleponnya bocor ya hati-hati. Dompet digitalnya juga bisa dibobol. Baik Pak. Lalu kita sudah membahas tentang perkembangan pendidikan di Indonesia yang alhamdulillah cukup positif perkembangannya, meskipun di dunia saat ini di era pandemi seperti ini juga Indonesia bisa dikatakan mampu Pak ya untuk apa ya menghadapi pandemi ini. Mulai dari ya kita lihat dari segi fasilitas mungkin di beberapa daerah ada yang kekurangan. Ya. Mungkin karena kita juga negara kepulauan, mungkin sinyal sarana prasarana juga masih kurang. Tapi alhamdulillah untuk di Surabaya keseluruhan Jawa Timur terutama itu masih aman untuk sekolah jarak jauh. Lalu untuk masa depan Pak, ini bagaimana Bapak melihat mungkin dari paling dekat lah 3 tahun 5 tahun ke depan dari era pandemi ini seperti apa? Ya, saya termasuk orang yang optimis ya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Trennya saya lihat di Indonesia sudah cukup baik ya. Sekarang di sekitar 4.000-an per hari ya, 4.300, 4.600 ya. Kalau protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan disiplin ya, dengan baik, insya Allah akan pelan-pelan mendekati pada zero ya, saya kira begitu ya. Mungkin memang ada ini yang baru dari India ini ya, yang varian virus baru ya, yaitu kalau kita disiplin protokol bagus, insya Allah akan tetap baik ya. Untuk itu ketika pemerintah sudah mengikhtiarkan dengan tryout untuk PTM ya, temuan sudah mulai ya ini ya? tatap muka di sejumlah sekolah ya. Kemudian sudah ada proses-proses untuk visitasi untuk persiapan itu. Saya kira itu akan berdampak positif bagi siswa dan bagi orang tua ya, yang sudah lama sekali menunggu untuk bahkan ini mungkin jadi momen kangennya mereka ke sekolah. Luar biasa ya. Ya juga namanya juga sekolah kan dia. Iya. Sekolah SMP, sekolah menengah pertama kan mau sekolah dia. Iya. Bukan pembelajaran pakai online ini yang di rumah. Mereka pengen sekolah, kan manusia itu makhluk sosial. Interaksinya kalau keluar rumah itu ya tumpuk di rumah apapun. Rumahnya besar tapi orangnya ada misalnya itu aja sama juga. Orangnya itu saja ya nggak nyaman ya, perlu sosial, perlu teman dan lain-lain ya. Jadi saya optimis bahwa di 2021-2022 ini akan lebih baik dibanding 2020-2021 ya. Dengan tingkat tentu saja variasi masing-masing daerah beda-beda ya. Semakin crowded daerah pasti risikonya makin tinggi. Ya. Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja, Bandung itu memang daerah-daerah. Tapi kalau daerah-daerah yang agak pinggir sekarang saja itu sudah mulai. Sudah mulai. Nah, jauh-jauh Sidoarjo, Sukodono ya. Daerah mana itu misalnya Japanan. Bahkan kalau saya tidak salah itu dari semester genap udah mulai masuk mereka. Artinya mereka juga sudah mencoba untuk tryout dan bisa. Dan alhamdulillah juga
tidak selalu sukses. masalah sukses. Di Rodotul Jannah itu sudah separuh, Meskipun tidak 100%. ya, 16 anak per hari gantian kan. Berarti Itu setengah dari setengah dari jumlah siswa. Sudah mulai. kelas. Dan alhamdulillah aman-aman saja, tidak ada masalah. Jadi itu Dengan prokes yang ya, diterapkan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap survive, harus tetap eksis, positive thinking, optimis, apapun yang terjadi, tetap protokol, tetapi juga harus bekerja, harus membuka diri, harus mulai belajar. Dan itu nanti akan timbul akselerasi begitu siswa masuk, ekonomi mulai menggeliat. otomatis. Ya, karena transportasi mulai tumbuh, ya, perekonomian mulai tumbuh, dan itu akan pengaruh signifikan pada kehidupan. Berarti semua ketika sudah mulai membaik, bukan bukan new normal, tapi hidup normal kembali Normal. seperti Amin, biasa. insya Allah. Dan dari pengalaman beberapa abad dan setelah tren pandemi itu kan 100 tahunan. 100 tahun Ya. seperti pengalaman. 1820, 1920, Iya, itu kan di sekitar itu selalu ada pandemi. iya, dan itu juga Ya. sama. Dan itu kira-kira 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Setahun 2 tahun 3 tahun sekitar itu. Dan menurut penelitian dari perjalanan itu kira-kira yang meninggal itu sekitar 2,5 sampai 3% dari keseluruhan Pendudukan dunia. penduduk dunia yang meninggal pada pandemi. Berarti emang itu seleksi alam paling tidak. Seleksinya Allah Ta'ala. Iya, berarti emang sistem dunia, sistem Allah Ya. untuk menciptakan Mungkin orang-orang untuk kuat mungkin. mengupgrade bumi ini. Dan terbukti ya ketika Iya, iya. itu surut, langit-langit Lebih kelihatan, cerah. gunung-gunung kelihatan. Iya, iya. Jadi udara bersih. Burung-burung yang dulu nggak ada di sekitar rumah Sudah mulai muncul kembali. hijau. Iya, iya. Bumi sehat. Jadi cara Allah mengistirahatkan bumi sementara. Kalau Presiden Amerika nggak bisa membuat peraturan yang Meskipun mengistirahatkan. diktator pun Dia enggak. nggak bisa. Dia diktator di negerinya sendiri. Sekarang Tuhan turun tangan, istirahat bumi. Sudah Istirahat lockdown. Lockdown semua. Dan semua taat, semua takut lah gitu. Karena sebelumnya juga mungkin simpang siur beritanya. Ya. Tapi dengan kenyataan yang ada, mereka sudah mulai takut Itu juga. namanya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa dengan positif thinking. Dan itu sehat, menyehatkan, dan akan membuat optimisme hidup ini menjadi. Berarti Bapak, alhamdulillah insya Allah kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Bahkan di dunia pendidikan pun juga seperti itu. Amin. Amin. Ini guru-guru di Barunawati aja lah. Dan banyak tempat di Indonesia ini yang dulu-dulunya itu enggak pernah belajar IT. Iya, kelihatan Pak. Guru-guru TK itu loh sekarang pinter-pinter IT. Iya Pak. Bahkan di TK pun sudah mereka juga pakai YouTube juga. Belajar animasi, bikin YouTube, bikin produksi film. Nah itu kalau nggak dipaksa nggak bisa. Dengan kondisi seperti ini. Ini bisa. Nah, nanti akan ada percepatan, akan ada akselerasi begitu sudah pandemi selesai, keterampilan itu masih ada. Sehingga di kelas dia akan lebih terampil. Itu tadi ya, yang kembali ke awal lagi. Kembali ke Apa namanya, ilmu yang manfaat itu Iya, tadi. ilmu manfaat. Dengan proses yang mungkin agak dipaksa, tapi Benar. outputnya juga untuk selamanya. Dan mungkin kita juga melihat pandemi ini dari sisi yang lain juga tadi lebih meningkatkan ikatan antara anak dan orang tua. Ya, Jadi tidak ada alasan lagi bapak terlalu sibuk, ibu terlalu sibuk, tidak ada, karena 24 jam mereka itu di rumah, bahkan beberapa kantor itu WFH, bekerja dari rumah. Tidak ada alasan, tidak tahu anaknya sekolah apa, anaknya tidak mengerjakan PR, itu tidak ada alasan. Jadi akhirnya akrab Akrab orang tua kembali. mereka. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya untuk siang Alhamdulillah. hari ini. Saya terima kasih juga Didin dan juga keluarga SMB Barunawati. Nggih. Saya doakan SMB Barunawati makin sukses, Amin, amin, makin maju, semuanya sehat, amin, ya, dan pembelajaran mudah-mudahan segera berlangsung amin, amin, dan kita makin bertemu kembali dengan mereka-mereka anak-anak kita. Ya. amin, ya Pak. Dan insya Allah tujuan dari SMB kita ini tercapai. Terima Baik, kasih. baik. Amin. Ya, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Nur Hidayat selaku Sekretaris Yayasan Barunawati Surabaya, yang tadi mulai dari sejarahnya, lalu pengalaman beliau di dunia pendidikan, lalu pandangan beliau selama pandemi, bahkan nanti ke depannya dunia pendidikan seperti apa telah kita ketahui. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.